Shalom, saudara-saudara, kembali lagi kita dalam program Remah. Dan program ini senantiasa membahas firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang pertama sampai kepada kitab Wahyu pasal terakhir. Kali ini kita sudah berada di dalam bilangan pasal yang ke-32. Nah, di dalam bilangan pasal 32 ini, saudara-saudara, ini adalah bangsa Israel sudah mendekati betul-betul dan mulai merebut tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Mereka merebut tanah, yaitu daerah sebelah timur sungai Yordan, sebelum mereka menyeberangi Yordan. Nah, mereka merebut daerah orang Amori, ya di situ saudara-saudara, dan yaitu raja orang Amori, kerajaan Sihon, dan juga kerajaan Og, ya, yaitu Raja Basan. Lalu kemudian Bani Ruben dan Bani Gad, karena ini adalah suku yang banyak ternaknya, melihat daerah itu bahwa itu adalah daerah yang subur, yang penuh dengan makanan untuk ternak mereka. Mereka memintanya kepada Musa supaya mereka diperkenankan untuk memiliki daerah itu. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka memintanya kepada Musa, Musa marah. Musa berkata begini kepada mereka, kamu ingat nggak dulu ketika mau memasuki tanah perjanjian ini, saudara, bahwa diutuslah Tuhan 12 orang, dan bapak-bapakmu itu kembali, hanya 2 orang yang tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Tetapi 10 orang itu telah mempengaruhi bangsa ini, sehingga bangsa ini semua yang mereka umur 20 tahun ke atas binasa di padang gurun. Apa kalian mau mengulangi perkara yang sama dengan berhenti di sini dan tidak menyeberang untuk merebut seluruh tanah perjanjian itu? Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Musa rupanya kelihatannya trauma dengan masa lalu saudara-saudara yang pernah terjadi, sehingga dia memperingatkan Bani Ruben dan Gad ini untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, kalau tidak mereka bisa dibinasakan dan dihabiskan oleh Tuhan. Musa takut dengan hal itu, tapi mereka berjanji bahwa mereka hanya ingin tanah ini karena banyak ternak mereka. Mereka mau supaya mereka membangun kandang-kandang dan rumah untuk keluarga mereka. Setelah itu mereka akan ikut berperang sampai seluruh tanah perjanjian itu bisa direbut. Musa baru berkata, oke lah, kalau begitu, oke, kalian boleh membangunnya. Bangun kandang-kandang ternakmu, bangun tempat kediaman bagi anak-anakmu, keluargamu, lalu mereka ikut berperang. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali saudara-saudara rupanya ini hal yang penting juga di dalam sebuah organisasi, ya, terlebih di dalam apa yang kita sebut dengan gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Ada saja orang-orang saudara-saudara yang bisa mempengaruhi orang lain dengan cara yang negatif, yaitu saudara-saudara bahwa mereka tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Orang-orang yang hanya datang mempengaruhi orang-orang lain untuk melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang bisa merusak organisasi, merusak perkumpulan orang-orang percaya itu, saudara, mempengaruhi iman-iman orang-orang lain untuk memberontak terhadap kepemimpinan mereka di tengah-tengah perkumpulan mereka itu. Dan ini orang-orang yang kita lihat selalu ada di dalam kumpulan-kumpulan orang Israel. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, ada orang-orang Mesir yang bersahabat yang juga ikut keluar dari sana mengikuti orang-orang Israel, saudara-saudara. Dan mereka inilah yang seringkali juga membuat keributan di perjalanan orang-orang Israel. Orang-orang yang tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi orang yang ada di dalam gereja juga bisa demikian, saudara-saudara. Tidak semua orang-orang yang ada di sana, saudara-saudara, adalah orang-orang yang betul-betul mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ada yang punya kepentingan-kepentingan pribadi, yang hanya mau mencari keuntungan-keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri, saudara-saudara. Ya, hanya orang-orang yang mencari hal-hal yang bisa menyenangkan bagi dirinya sendiri.
Ada juga orang-orang yang mungkin bisa seperti di dalam kumpulan murid-murid Yesus ada Yudas. Itu orang-orang yang seringkali ditunggangi oleh kuasa jahat untuk mempengaruhi selalu orang-orang lain untuk memberontaklah, berkata inilah, berkata itulah untuk merusak suasana dan selalu saudara-saudara untuk mau mengganggu iman orang-orang lain untuk mempercayai gosip-gosip dan segala macam tentang pemimpinnya lah, tentang organisasi gereja itulah, atau tentang hal apa saja saudara-saudara untuk mempengaruhi orang lain. Dan inilah pekerjaan si jahat saudara untuk ingin menghancurkan. Nah, hal seperti ini diantisipasi oleh Musa kepada Bani Ruben dan Bani Gad. Saudara-saudara yang saya kasih. Namun kalau kita lihat perjalanan orang Israel, saudara, kita memperhatikan bahwa Tuhan selalu campur tangan di dalamnya. Tuhan selalu, saudara-saudara, melepaskan bangsa itu dari orang-orang yang seperti ini. Karena bangsa Israel adalah milik Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak di dalamnya. Demikian juga dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah milik Tuhan, bukan milik pendeta, bukan milik seseorang, bukan milik para pelayan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita tahu bahwa gereja Tuhan itu adalah milik Tuhan sendiri. Maka Tuhan yang akan membersihkan, menguduskan. Makanya dikatakan pengudusan, penghakiman itu selalu dimulai di rumah Tuhan. Pengudusan itu terjadi di sana. Karena itu saudara, kita hanya bisa berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Hal-hal yang harus kita tindaki, ya tentu kita tindaki dengan bijak saudara-saudara dalam hal ini. Tapi lebih daripada itu, serahkan Tuhan yang akan bertindak di dalam gerejanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Yang penting bagi setiap orang-orang percaya dalam sebuah organisasi atau sebuah perkumpulan atau di dalam jemaat Tuhan yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini, saudara. Pengiringan kita perlu dengan sepenuh hati. Orang yang sungguh-sungguhnya mencari kebenaran, yang sungguh-sungguhnya menyembah Allah, yang sungguh-sungguh saudara-saudara tidak mencari sesuatu keuntungan bagi diri pribadinya sendiri, tetapi dia hadir sebagai terang bagi sesama saudara-saudara, maka tentu hal-hal seperti inilah yang memelihara keutuhan, memelihara kesatuan saudara-saudara. Nah, untuk membuat supaya iblis tidak masuk dan mengacaukan di dalam, dibutuhkan hati yang penuh, yang utuh, kehidupan yang betul-betul mengerti, mengenal akan anugerah Tuhan sajalah kita ada. Anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan. Anugerah Tuhanlah yang telah menebus kita. Maka tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan selain kita hanya datang bersyukur, menyembah, memuji Tuhan, dan melayani bagi kemuliaan Bapa. Bukan kemuliaan diri kita sendiri, tapi bagi kemuliaannya. Kiranya firman Tuhan ini, saudara, menolong kita untuk terus melihat apakah kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Apakah benar-benar kita mengerti bahwa anugerahlah, kasih karunialah yang telah menyelamatkan, menebus kita. Dan kebaikan Tuhan semata-mata itu semua. Dan supaya kita memberi hidup kita dengan penuh rasa tulus, saudara-saudara, penuh dengan kerendahan hati, melayani dengan sungguh hanya untuk kemuliaan Bapa surgawi kita. Tuhan memberkati kita saudara-saudara, dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.